Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa kabar sobat Quran semuanya? Semoga kita senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita, yakni Indonesia Mengaji. Channel di mana kita bisa mempelajari bacaan ayat suci Al-Quran mulai dari tingkat dasar hingga tingkat mahir. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materinya. Kali ini kita akan membahas bacaan surat Al-Lahab, ya, tentunya dari segi tajwidnya. Ya, yang pertama akan sama-sama kita baca dulu yuk. Ya, sama-sama kita baca bacaan surat Al-Lahab. Nah, setelahnya nanti akan dibahas dari segi tajwidnya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wamra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Ya, demikianlah contoh bacaan surat Al-Lahab. Dan kali ini kita akan membahas dari segi tajwid dan juga makhrajnya, ya. Sini pertama tabbat, ya. Tabbat. Nah, tabbat jangan lupa huruf ba-nya ditasydidkan. Tasydid itu adalah sebuah tanda yang mana ketika ada setiap huruf yang terkena tasydid maka cara bacanya menjadi ditekan, ya. Kalau hurufnya ba menjadi abba, hurufnya dal menjadi adda, hurufnya sin menjadi assa. Nah, di sini huruf ba-nya bertasydid. Tabbat. Nah, jadi harus ditekan dulu. Tabbat. Tabbat. Tidak boleh contoh salahnya. Tabat. 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 Nah, itu tidak boleh. Ini harus ditekan dan dilepaskan. Tabat. Tabat. Lanjut. Yada. Nah, di sini ada tanda panjang ini, ya, bertemu dengan hamzah di lain kata. Nah, ini dari segi tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 4 atau 5, ya. Panjang huruf ini, ya, boleh 4 atau 5. Ini nama hukumnya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu ketika kita melihat ada tanda panjang, ya, bertemu hamzah di lain kata, ya. Di sini ada kata iada. Nah, kedua tangan artinya abi. Nah, ini maksudnya ke nama Abu Lahab, ya. Beda, ada kata tangan, ada kata kedua tangan, ada kata nama Abu Lahab. Jadi ada dua kata yang berbeda. Yang pertama ada ininya tanda panjang, yang kedua ada hamzah, ya, di lain kata. Di sini panjangnya 4 atau 5 harokat. Tabbat yada abi. Nah, jangan lupa setelah panjang 4 atau 5 harokat, ya, boleh 4 boleh 5. Sekarang di sini ada abi. Ini 2 harokat, ya. Nama hukumnya mad tabi'i, ya, mad tabi'i. Mad tabi'i itu ketika ada harokat kasroh bertemu ya sukun, fathah ketemu dengan alif, dhammah bertemu dengan
waw sukun. Nah, kalau kasroh dia pasangannya dengan ya sukun. Nah, di sini sebenarnya ada ya sukun ya. Nah, kalau di sini dia tidak dilihatkan titiknya. Abi, 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 dua harokat. Abi, lahabiu. Nah, hati-hati. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Di sini ada hukum idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah itu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Diingat ya, ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Ya, kalau di sini bertemu dengan huruf waw, maka cara bacanya didengungkan dua harokat ya. Jadi didengungkan dulu dua harokat. Lahabiwa, 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 lahabiwa. Nah, didengungkan dua harokat dulu. Jangan sampai terburu-buru ya. Nah, banyak sekali orang yang membaca idgham bi gunnah itu dengan terburu-buru. Contohnya, lahabiwatab, lahabiwatab, lahabiwatab. Nah, memang itu sudah masuk kepada idgham bi gunnah tapi kurang sempurna. Yang sempurna itu didengungkan dulu sebanyak dua harokat. Lahabiwa, lahabiwa. Nah, lanjut ke sini. Watab. Nah, ya. Di sini saya tegaskan banyak sekali orang yang keliru. Mentang-mentang di sini cara baca diwakafkan atau dihentikan, banyak yang kurang memperhatikan tasydid ini. Ya, saya ulangi lagi, banyak yang kurang memperhatikan tasydid ini. Ini tasydidnya digunakan dulu, setelahnya baru dipantulkan. Ya, tasydidnya digunakan dulu, baru dipantulkan. Ya, contohnya watab, watab, ditahan dulu. Watab, 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 watab. Nah, ditahan dulu baru dipantulkan sebagaimana tasydid di huruf ba ini ya. Tabbat, tabbat, tabbat. Nah, begitu juga dengan ini ditasydidkan dulu baru dipantulkan. Watab, ditahan dulu baru dipantulkan. Watab. Nah, banyak sekali orang yang ketika membaca ini dia kurang ditasydidkan, kurang ditasydidkan. Contohnya watab, 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 kurang ya. Ditahan dulu baru dipantulkan. Watab, watab, watab. Ya, kita ulangi lagi ayat pertama ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kita ulangi lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Bagaimana? Mudah ya, insyaallah. Lanjut. Di sini huruf mimnya panjang ya. Ini ada mad jaiz munfasil ya. Sama pengertiannya seperti ini tadi. Ketika ada tanda panjang ini bertemu hamzah di lain kata ya. Ini katanya artinya tidak, di sini artinya berguna. Ada kata tidak, ada kata berguna. Berarti ada dua kata di sini ya. Jadi tanda panjangnya bertemu hamzah di lain kata ya, kecuali di kata yang sama. Baru dia mad wajib muttasil, ini mad jaiz munfasil ya. Panjangnya 4 atau 5 harokat ya. Ma au ma au ma. Hati-hati, setelah ini panjang 4 atau 5 harokat ada huruf ghain ya. Huruf ghain itu tidak boleh memantul ya. Tidak boleh memantul huruf ghain. Banyak sekali orang yang membaca huruf ghain itu memantul. Contohnya ag, contoh salahnya ya. Ma ag, 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 ag. Nah, itu salah. Tidak boleh ya. Huruf ghain tidak boleh memantul. Jadi harus ditahan. Makhrajnya ada di mana? Tenggorokan
tenggorokan paling atas ke ghain ya. Gha, 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 ri, ru, bal, 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 bal. Nah, au, 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 tidak boleh ag, ag. Nah, salah. Tapi harus menempel. Au, 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 ma, au, na, au, na, au, na. Nah, kemudian di sini ada huruf nun terkena fathah panjang ya. Ini anak TPA ada yang menyebutnya fathah panjang atau fathah berdiri. Nah, panjang 2 harokat ya. Jadi ketika ada fathah yang berdiri seperti ini, dia panjang 2 harokat. Nah, cukup 2 harokat, tidak boleh kepanjangan. Nah, lanjut. Anhu. Nah, ini ada izhar nih. Izhar itu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah ha, ain ha, ghain kha. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Jadi izhar halki itu ada 6 hurufnya. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Nah, jadi cara bacanya jelas, tidak boleh didengungkan. Contoh salahnya seperti ini. Anhu, anhu atau anhu, itu tidak boleh. Harus jelas dan tidak didengungkan. Anhu, anhu, anhu. Jadi langsung beranjak dia. Anhu, anhu, ya. Ma aghna anhu. Lanjut ke sini. Ma, ini huruf mimnya panjang 2 harokat ya. Ini mad tabi'i. Mad tabi'i itu ketika ada huruf berharokat fathah ya, contohnya di sini fathah bertemu dengan alif. Luhu. Nah, di sini ada mad silah qasirah ya, mad silah qasirah ini. Ciri-cirinya kalau di Quran cetakan Departemen Agama itu mudah ya, ketika kita melihat ada tanda dhammah yang terbalik. Nah, ini versi Departemen Agama untuk memudahkan ya. Quran versi Departemen Agama itu biasanya ada tanda dhammah yang terbalik seperti ini. Nah, ini untuk memberikan tanda kalau dia panjang, matsilah qasirah panjang 2 harokat. Dan secara aslinya, secara pengertian aslinya, matsilah qasirah itu ketika ada hak domir, ini hak domir ya. Ya, entah itu dia harokatnya fathah atau kasroh, ya, domah atau kasroh contohnya. Sebelumnya hurufnya hidup. Nah, di sini ada huruf ha domah, ya, ha domah. Sebelumnya hurufnya hidup. Nah, hurufnya hidup ya, ada huruf lam dia hidup. Maka dia hanya menjadi panjang. Ya, itu secara asli pengertian matsilah qasirah. Kalau di Quran cetakan Saudi Arabia atau cetakan Madinah itu biasanya dia tidak ada tanda domah terbalik seperti ini, tapi domahnya standar. Cara taunya itu maksilah qasirah dari itu ketika ada hadomir, ya misalnya harokatnya domah, sebelumnya ada hurufnya hidup juga. Seperti ini luhu. Nah, maka dia dibaca panjang 2 harokat. Nah, mudahnya kalau cetakan Quran cetakan Departemen Agama itu sudah ditandakan dengan anil domah terbalik seperti ini. Jadi dia gampang ya. Bedanya dengan ini ya, ini kan sama-sama hadomir kan. Nah, ini dibaca pendek, ini dibaca panjang karena ini lagi-lagi tadi ya. Ini sebelum huruf hadomir ada huruf yang hidup. Nah, lu ini kan hidup. Lu kecuali kalau dia mati itu dia sukun. Al. Nah, hidup. Nah, maka dibaca panjang. Kalau ini sebelumnya hurufnya mati. Nah, maka dia tidak dibaca panjang, hunya pendek. Anhu. Karena ini bukan matsilah qasirah. Karena dia sebelumnya hurufnya mati, hurufnya sukun. Kalau di sini sebelumnya hurufnya hidup, maka dibaca panjang. Maluhu, maluhu, 2 harokat cukup. Wa ma kasab, 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 kasab. Nah, dipantulkan ya. Huruf-huruf yang memantul itu huruf ba, jim, dal, po, dan kof. Ya, ada 5. Ba, jim, dal, po, dan kof. Nah,
ketika dia dibaca waqaf atau sukun, maka dia memantul. Kasab, 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 kasab. Ya, kita baca lagi di ayat kedua ini. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Lanjut ayat ketiga. Sayasla. Nah, ya. Ini huruf lamnya panjang 2 harokat. Sayasla. Nah, ini huruf shad ya. Sayasla. Sayasla. Lamnya panjang 2 harokat. Naron. Nanya panjang. Na 2 harokat. At-tabi'i. Ada fathah. Hurufnya ada alifnya menjadi panjang. Na. Ronza, ronza, ronza. Ini ikhfa ya, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu ketika ada nun sukun atau tanwin, kalau ini makanya tanwin ya. Tanwin itu bisa fathatain, bisa fathatain, bisa kasratain, bisa dhammatain. Ketika ada nun sukun ya atau tanwin, ini pakainya tanwin, bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Nah, huruf ikhfa itu apa saja sih? Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, to, go, fa, of, kaf. Nah, itu hurufnya ada 15. Dan ini bertemunya dengan huruf za. Nah, ini termasuk huruf ikhfa hakiki. Jadi cara bacanya disamarkan ya. Disamarkan, didengungkannya juga 2 harokat. Ya, disamarkan 2 harokat. Naronda, naronda. Nah, didengungkan tuh 2 harokat, jangan terburu-buru. Contohnya, naronda, naronda. Jangan. Walaupun itu sudah masuk ikhfa, tapi kurang sempurna. Usahakan didengungkan 2 harokat dulu ya, disamarkan 2 harokat. Naronda, naronda. Zal. Nah, ini kemudian huruf zal. Huruf zal ini ujung lidah menempel di gigi seri atas ya. Ini kita ada 2 gigi seri, maaf ya. Saya contohkan di sini kita ada 2 gigi seri ya. Ini ditempelkan dengan ujung lidah kita. Ya, usahakan agak keluar sedikit supaya aman huruf zalnya seperti ini. Za, 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 zi, zu, baz. ذي ذو بذ ذي ذو بذ ذي ذو بذ ذا نارا ذا. Nah, panjang 2 harokat. ذا talahab. Nah, ini dipantulkan lagi ya. Lahab. Hurufnya ba, jim, dal, qaf. Nah, huruf qalqalah pantul. Lahab, lahab. Dan jangan lupa ini hanya menggunakan ha besar. Laha, lahab, lahab, lahab. Ya. Sayasla narun dzata lahab. Sayasla narun dzata lahab. Lanjut ke sini. Nah, di sini ada wakaf mutlak ya. Ini kita hentikan saja bacanya karena wakaf mutlak itu sebaiknya berhenti ya. Ini ada wakaf kecil. Nah, ini to. Nah, ini wakaf mutlak. Jadi cara bacanya sebaiknya berhenti ya. Wamro'atu, wamro'atu. Nah, di sini kalau kita lihat kan seakan-akan panjang di sini ya. Ada huruf waw berharokat fathah ketemu alif, kan seharusnya dia panjang ya. Tapi ini tidak lagi dibaca panjang, ini dibaca pendek ya. Karena ketika ada tanda mad tabi'i, ada hukum mad tabi'i setelahnya kemasukan huruf yang sukun atau huruf yang mati, maka mad tabi'inya gugur, panjangnya gugur ya. Menjadi wam, wam, wam. Jadi jangan sampai wam, wam, wam. Nah, tapi ini tidak lagi mad tabi'i, dia langsung ke huruf mim. Wam, wamra'atuh, wamra'atuh. Hati-hati huruf H-nya tetap dihidupkan. Dimunculkan maksudnya ya. Atuh, tuh, tuh,
tuh, wamro'atuh. Lanjut. Di sini ada huruf mim yang bertasydid ya. Jadi ini didengungkan antara 2 sampai 3 harokat ya. Ini adalah gunnah ya. Gunnah. Gunnah itu ketika ada huruf nun atau mim yang bertasydid ya. Gunnah musyaddadah. Dengungkan 2 atau 3 harokat. Hamma, 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 latal hatab, hatab, hatab. Nah, di sini ada qalqalah ya, huruf qalqalah, huruf yang memantul. Hatab. Wamra'atuh hammalatal hatab. Lanjut ayat terakhir. Fi-nya panjang ya. Ini ada kasroh ketemu ya sukun. Nah, sebelah ini ada ya sukun ya. Fi di di di. Hati-hati dengan huruf jim ya. Banyak sekali orang-orang yang meremehkan huruf jim. Huruf jim itu dari segi sifat huruf ya jahar. Jahar itu menahan keluarnya angin atau nafas, bukan hams. Hams itu kebalikannya, yakni suara berhembus, keluar angin. Ya. Banyak orang yang membaca huruf jim ini dengan hams, ya. Sedangkan itu sebenarnya salah. Contoh salah huruf jim. Ca, 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 ci, cu. Ca, ci, cu. Dan itu salah, ya. Ca, ci, cu. Nah, banyak yang mengucapkan jim seperti itu. Ca, ca, ca. Salah sebenarnya. Huruf jim ini ya secara makhraj lidah bagian tengah menempel di langit-langit mulut ya. Dan dia tidak ada nafasnya. Tidak menghembuskan angin. Ja, ja, ja. Bedakan ya. Ja. Yang benar ja. Ja, ji, yu, baj. Ja, ji, yu, baj. Ja, ji, yu, baj. Nah, itu huruf jim. Bukan contoh salahnya seperti ini. Ja, ci, cu, baj. Salah ya. Jadi bukan ja, bukan ja, tapi ja. Beda ya. Bukan ja, tapi ja. Bukan ja, melainkan harusnya ja. Lanjut. Ji. Ini ada ya sukun berarti dia mad tabi'i panjang. Ji, diha. Nah, ada fathah ketemu alif panjang. Ha, hablum. Nah, di sini ada idgham bi gunnah. Hablum. Nah, ini dipantulkan dulu ya, ada ba sukun. Hab, hab, hablum. Ini didengungkan, ada mat, ada idgham bi gunnah di sini. Idgham bi gunnah. Lum, idgham bi gunnah tadi pengertiannya ketika ada nun sukun atau tanwin, ini tanwinnya bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Nah, di sini bertemu dengan huruf mim. Lum, lum, didengungkan dulu sebanyak 2 harokat. Hadalum, hadalum, mim. Nah, sama di sini ada nun sukun bertemu dengan mim ya. Sebagaimana pengertian idgham bi gunnah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Di sini idgham bi gunnah. Mimma, mimma didengungkan dulu. Hablum mimma langsung masad. Nah, huruf dal ini qalqalah ya. Dia dipantulkan. Fi jidha hablum min masad. Hati-hati, ini ada H besar, ada H kecil ya. Ini H besar, ini H kecil. Jadi tolong dibedakan, jangan disamakan ya. Ha 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 ha. H besar posisi makhrajnya atau tempat keluarnya ada di tenggorokan paling bawah. Ha ha ha. Kalau H kecil atau H yang murni ini dia agak naik tenggorokan bagian tengah. Ha ha ha, beda ya. Ha ha, ini tenggorokan paling bawah. Ha, ini tenggorokan bagian tengah. Ha, fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min
masad. Nah, demikianlah sobat Quran semuanya penjelasan kali ini mengenai tajwid surat Al-Lahab. Saya harapkan semoga dapat kita pahami semuanya ya materi kali ini. Ya, saya doakan juga kepada sobat Quran semuanya yang telah menonton video ini, entah itu yang nontonnya setengah atau yang sampai habis. Saya doakan semoga diberikan panjang umur, diberikan berkah umur, rezekinya berlimpah, yang punya hutang Allah lunasin, yang belum dapat jodoh Allah kasih jodoh, yang lagi mencari kerja Allah kasih kemudahan dapat kerjaan, yang sedang menjalankan roda usaha Allah lancarkan usahanya. Apapun hajatnya sobat Quran semuanya, khususnya ya yang ingin bisa cepat baca Quran dengan cara baik dan benar, semoga Allah permudah ya. Insya Allah ketika kita ada punya niat baik, nanti Allah akan memberikan kemudahan jalan itu. Sebagaimana hadis qudsi, hadis qudsi yang berbunyi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya. Barang siapa yang menginginkan kebaikan dalam dirinya, ingin menjadi orang yang baik, contohnya ingin bisa baca Quran, yufaqihu fiddin. Nanti Allah akan kasih pemahaman dalam segi agamanya. Khususnya di sini nanti Allah akan kasih kemudahan pemahaman dalam segi tajwid, bacaan Quran juga. Tajwid dan bacaan Quran. Insya Allah ya, kalau ada kritik atau saran dari Sobat Quran, silahkan tulis di kolom komentar dan share sebanyak-banyaknya video ini. Dan kalau ada yang belum subscribe, silahkan subscribe. Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Saya pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yang benarnya datang dari Allah, yang salah murni dari saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.